Kami pun langsung bergegas keluar. Saya dan Cang Musli sibuk mencari-cari sumber suaranya, dan sementara Pak Alwi dan temannya terfokus ke arah atas gedung kantor. "Kalian nyari apaan?" "Sumber suaranya, Pak." "No, di atas. Gak bisa lihat, pakai mata biasa, Tong." Walah, pantes. Untuk temannya Pak Alwi, kita sebut saja Bang Dwi, nama samaran. "Ini bakal lama selesainya," ucap Bang Dwi. Kita semua cuma bisa diem, gak paham apa maksudnya itu. Hanya saja, raut wajah Bang Dwi ini mulai tampak serius. Bang Dwi langsung mengajak kita semua ke dalam gedung. Tidak lupa seluruh gerbang kita kunci dahulu, agar tidak ada maling yang masuk. Sementara itu Bang Dwi mempersiapkan sesuatu yang saya pun gak tahu itu apa. "Ambil wudhu dulu kalian." Oke lah, sekarang dia bosnya di sini. Kami pun menurutinya. Ini akan jadi malam yang panjang. Setelah semua persiapan selesai, Bang Dwi langsung mengajak kita ke lantai 12. Jujur, dari awal kedatangan dia, gak ada satupun yang ngasih tahu kalau di lantai itu jadi momok menakutkan buat saya. Mungkin buat yang lain juga. Saya pun berbisik ke Pak Alwi karena penasaran. "Pak, ngasih tahu kalau lantai itu serem?" "Kagak, tanpa dikasih tahu juga bakal tahu sendiri dia, Vi." "Loh, gimana caranya?" Perlahan lift menuju lantai 12. Saya dan Cang Musli berada di belakang Bang Dwi dan Pak Alwi. "Salah satu dedengkotnya di lantai ini nih," jelas Bang Dwi. Saya langsung lihat nomor lantai lift. Lantai 10. Ya, saya pernah ke sana iseng di lantai itu. Ngelihat Bang Dwi rasanya kok keren ya. Bisa tahu gitu tanpa ngeliat. Rasanya dengan kedatangan dia itu seperti pahlawan yang kami tunggu-tunggu. Pintu lift perlahan terbuka. Baru mau melangkah, Bang Dwi langsung menahan kita semua. "Sebentar ya, jangan keluar dulu." "Vi, tahan tombol pintunya." "Ya elah Pak, pegel kali kalau lama-lama." "Rewel lu ya." Terpaksa nurutin Pak Alwi. Kenapa nggak Cang Musli saja sih yang disuruh? Ada sekitar 5 menit kita nunggu. Akhirnya boleh juga keluar. Pegel ini jari nahan tombol. "Sini, ke tengah semua." Kita duduk membentuk sebuah lingkaran. Saya nggak tahu mau apa, tapi ya nurut saja. "Ini kertas sudah saya siapin. Dibaca ya sekarang." Saya lihat tulisan Arab. "Bisa baca, Cang?" bisik saya ke Cang Muslim. "Kagak, muka doang alim." Saya pun memberitahu dia cara bacanya dan saya suruh hafalkan. "Udah, baca semuanya." Kami pun serempak menjawabnya dan mulai. "Jangan ada yang kabur. Saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa ya." Mendengar itu kami pun mulai sedikit gelisah. Rasa takut perlahan menghinggap. Saya lihat ekspresi wajah Cang Musli mulai menunjukkan kegelisahannya. "Saya akan mulai dengan wanita yang kamu lihat," ucap Bang Dwi sembari menunjuk ke arah saya. Sontak saya pun kaget. Saya sama sekali belum cerita. Cang Musli pun langsung melihat ke arah saya. Pak Alwi terlihat santai. Saya rasa Pak Alwi udah ceritakan semuanya. Gak mungkin Bang Dwi bisa tahu begitu saja. Wanita ini berumur 24 tahun. Tipikal orang yang lebih banyak diam. Bang Dwi pun diam sejenak. Sepertinya dia sedang mendengarkan sesuatu. Tidak, gestur badannya perlahan berubah. Saya lihat seperti ada sesuatu yang masuk ke badannya. Saya pernah lihat gestur seperti ini, seperti orang kesurupan. Benar saja badan Bang Dwi sekarang agak sedikit kemayu dan perlahan menangis selayaknya seorang wanita. "Jahat," ucap suara yang berasal dari Bang Dwi. Saya dan Cang Musli diam tanpa kata-kata. Ini adalah pertama kalinya saya berhadapan dengan orang yang kesurupan dan saya tidak tahu harus melakukan apa. "Nama kamu siapa?" ucap Pak Alwi tiba-tiba.
Pasti. Saya tidak kaget kalau Pak Alwi terlihat santai ngadepinya. Banyak yang udah menduga kalau dia pun cukup punya ilmu. Tolong jangan ganggu kita di sini, bisa? Tidak ada jawaban dari sosok itu, hanya tangisan yang saya dengar. Yang keluar dari mulutnya justru sebuah cerita yang bahkan tidak ada hubungannya dengan permintaan Pak Alwi. Ayah, ibu, kalian jahat. Jahat kenapa? Agung. Siapa Agung? Tanya Pak Alwi. Tunangan aku. Tunangan? Ayah dan ibu bercerai karena orang ketiga. Terus Agung pergi. Aku depresi. Aku menyesal. Awalnya saya tidak paham dengan maksud dari cerita sosok ini. Tiba-tiba sosok itu langsung menunjuk ke arah atas. Ada apa di atas? Tanya Pak Alwi. Lompat. Aku lompat. Aku menyesal. Ucap sosok itu diikuti suara tangisnya. Belum usai dengan penjelasannya, Bang Dwi kembali tersadar. Air putih, tolong, minta Bang Dwi. Setelah dirasa cukup tenang, Bang Dwi menceritakan tragedi dari sosok wanita ini. Sosok wanita ini, apa yang dialami banyak terjadi di masyarakat kita. Maksudnya Bang? Potong sang musli yang penasaran. Orang tuanya bercerai, dia depresi berat dengan kenyataan itu. Belum usai dengan masalah orang tuanya, tunangan dia pergi ninggalin dia gitu aja. Terus kenapa dia nuju ke atas? Lompat. Orang yang sedang mengalami depresi berat akan susah untuk berpikir jernih. Ditambah, ada sesuatu yang mendorong dia buat bunuh diri. Sosok kiriman dari orang lain. Maksudnya gimana Bang? Saya nggak ngerti. Ada lawan bisnis dari pemilik gedung ini yang sengaja mengirim sosok yang cukup kuat untuk mengganggu semua orang yang ada di sini. Sosok itu juga mencari tumbal di sini dan wanita itulah korbannya. Begini, ada beberapa sosok yang memang sudah lama menjadi penunggu di sini dan ada beberapa juga yang datang dari lawan bisnis pemilik gedung ini. Sampai kapanpun, selama sosok kiriman itu masih ada, kalian tidak akan kerja dengan tenang. Jelas Bang Dwi. Niat dari mereka adalah membuat bisnis pemilik gedung ini bangkrut. Ini adalah salah satu cara kotor yang banyak dilakukan oleh beberapa orang yang ingin cepat kaya. Tapi kenapa kita yang diincar? Tanya Cang Muslim. Menurut kalian, apakah kita bisa kerja dengan tenang kalau kalian dapat gangguan? Pekerjaan kalian pun pasti akan terganggu karena hal ini. Sosok kiriman ini tidak hanya mengganggu di malam hari, tapi di siang hari pun mereka cukup aktif. Banyak karyawan yang resign karena hal yang tidak masuk akal kan, Palwi? Tanya Bang Dwi. Pandangan saya pun langsung mengarah ke arah dia. Menurut Pak Aldo iya. Saya yang dulu sempat berjaga di siang hari, kenapa tidak tahu ya Pak? Karena tidak semua hal lu harus tahu, Vi. Ada saatnya lu harus tutupi buat kebaikan semuanya. Balas Pak Aldo. Seserem itukah dunia bisnis? Sekejam itukah? Saat kami sedang asik membahas sosok wanita ini, tiba-tiba ada suara ledakan dari arah dalam sebuah ruangan yang tidak jauh dari tempat kita duduk. Kami pun kaget mendengarnya, bertanya-tanya suara ledakan apa itu. Ada yang tidak senang saya di sini. Tutup mata kalian semua, baca doa yang saya kasih. Saya pun langsung memejamkan mata dan membaca doa sekuat-kuatnya. Jujur saya takut, tapi biarlah, ini jadi pengalaman saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat saya menutup mata. Mungkin hampir 15 menit lamanya, tiba-tiba ada suara seperti orang yang terjatuh di lantai. Saya penasaran dan membuka mata mencari sumber suara itu. Kemana Pak Alwi dan Bang Dwi? Cang Musli pun tidak ada. Panik, bukan main.
Siapa yang tidak takut sendirian di saat seperti ini? Saya menoleh ke arah belakang. Terlihat tubuh yang sedang terkapar. "Cang Muslik," ucap saya dalam hati. Saya mau bangkit tapi takut. Teringat pesan Bang Dwi kalau kabur, dia tidak akan tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Saya hanya bisa diam. Keringat mulai membasahi tubuh saya. Saya kembali memejamkan mata. Bukan tidak mau menolong Cang Musri, tapi saya pun harus mementingkan keselamatan diri saya sendiri. "Maaf Cang." Hampir 10 menit saya diam. Saat menutup mata terdengar suara tawa khas Mbak Akun yang sangat memekik di telinga. Jujur saya tidak kuat. Saya takut saat membuka mata dan ternyata sosok itu ada di depan saya. "Vi, lempar air putih." Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah depan. Saya buka mata. Ternyata Pak Alwi sedang membopong tubuh Bang Dwi yang terlihat sangat lemas. Saya pun langsung melempar air putih ke arahnya. "Duduk sini, Wi," ucap Pak Alwi. Saya melihat ada darah segar keluar dari hidungnya. Tangannya terlihat memegangi perut dia. "Kenapa Bang Dwi, Pak?" Saya pun penasaran. "Gak apa-apa, nanti saja ceritanya." Untuk sementara suasana hening. Tidak ada kata-kata yang keluar dari kita semua. "Teman Bapak, tolongin teman Bapak itu," ucap Bang Dwi sembari menunjuk ke arah Cang Musli. Saya pun langsung berinisiatif menarik tubuh Cang Musli. Setelah merasa tubuhnya cukup segar, Bang Dwi berusaha menyadarkan Cang Musli yang terlihat pingsan. "Ini akibatnya kalau keluar dari pagar gaib yang saya buat. Posisi kita sedang dikepung oleh banyak sosok." "Apa udah selesai, Bang?" tanya saya penasaran. "Belum, saya tidak bisa ngelawannya. Sosok kiriman ini terlalu kuat." Tidak lama Bang Dwi langsung meminta kita semua untuk turun. Menurut dia, suasana makin tidak terkendali dan nyawa jadi taruhannya. Saat kita semua sudah masuk ke dalam lift, dengan jelas saya melihat sebuah bola api di ujung lorong. Ini pertama kalinya saya melihat dengan jelas. "Bang," ucap saya sembari menunjuk ke arah bola api itu. "Biarin aja." Akhirnya sampailah kita di lantai dasar. Kita semua langsung mengarah keluar gedung dan duduk di teras depan. Cang Musli belum juga tersadar dari pingsannya. "Teman kamu ini kena serangan energi. Untungnya nggak fatal." Di saat Bang Dwi coba keluarin energi negatif dari tubuh Cang Musli, saya mendapatkan sebuah serangan dari mereka. Saat saya sedang duduk memegangi tubuh Cang Musli, tiba-tiba saya merasakan sebuah pukulan yang sangat keras di area punggung hingga leher. Rasanya sakit, sangat sakit, panas, hingga membuat saya mual luar biasa. Tidak lama pandangan saya kabur dan menghitam. Saya tidak bisa lupakan rasa sakit yang luar biasa itu. Ya, saya kembali pingsan, lagi dan lagi. Tapi kali ini tidak bisa saya tolerir. Ini sudah sangat mengancam keselamatan saya. Untung saja di situ ada Bang Dwi dan Pak Alwi. Kalau tidak, mungkin saya sudah mati. Tahu berapa lama saya pingsan? 1 hari. Enggak masuk akal. Memang. Saya pun tidak bisa mengerti kenapa bisa selama itu saya pingsan. Saat saya sadar pun saya sedang berada di rumah, tepatnya di kamar saya sendiri. Di samping saya ada emak yang sedang duduk dan terlihat matanya yang sembab, sepertinya habis menangis. "Lu keluar aja ya dari itu kantor, cari tempat lain, Vi. Emak gak tega lihat lu gini terus." "Tapi mak, cari kerjaan susah." "Lu dengerin emak, Vi. Nyawa lu lebih penting. Kita masih bisa hidup dari dagangan emak." Siapa yang tega melihat ibu sendiri seperti itu? Saat bangun pun, saya merasa punggung dan leher sakit. Rasanya seperti habis dipukul dengan sebuah balok yang keras. "Mak, punggung sama leher Alfi sakit banget ini." "Lu mau lihat, Vi?" Emak pun langsung mengambil sebuah kaca dan menyuruh saya untuk membuka baju. "Nih, lu lihat. Ini alasan ngapa emak nggak mau lu lanjut kerja di situ."
Saya pun penasaran dan langsung mengarahkan punggung ke arah kaca. Kaget bukan main dengan apa yang saya lihat. Punggung hingga leher saya terlihat lebam. Pantas saja rasanya sakit luar biasa. Gimana bisa sampai lebam seperti ini? Yang nganter Alfi kemarin siapa, Mak? Pak Alwi, Vi. Udah lo istirahat aja sekarang ya. Permintaan emak saya pertimbangkan. Ada benarnya juga dengan apa yang emak bilang itu. 2 hari berada di rumah tidak enak rasanya. Hanya bisa bantu-bantu emak dengan dagangannya di depan rumah. Tiba-tiba adik saya menghampiri. Bang, ada telepon no, berisik banget HP-nya. Siapa yang nelpon? Ah udah. Saya langsung masuk ke dalam untuk melihat siapa yang menelpon. Pak Alwi? Ucap saya dalam hati. Saya penasaran, ada apa dia nelpon siang-siang gini. Halo Pak? Wih, di rumah kan? Gue sama Dwi lagi jalan ke rumah lu. Oh, oke Pak, saya tunggu. 10 menit lagi sampai nih. Iya Pak, kebetulan banget sebenarnya. Saya kepo ada apa kemarin itu. Akhirnya sampailah Pak Alwi dan Bang Dwi di rumah saya. Masuk Pak, saya bikin teh dulu. Banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan, termasuk luka lebam yang ada di punggung saya. Tehnya Pak. Oh ya, gimana kondisi lu? Enak kan? Ya lumayan Pak, cuma punggung masih sakit ini. Jelas lah, lu kena serangan energi negatif, apalagi gak ada perlindungan. Saya diam, tidak mengerti apa maksud Pak Alwi. Jadi gini Mas Alfi, kemarin saat kita lagi berusaha sadarin Mas Musli, saya nggak nyangka kalau ada satu sosok yang ikutin kita sampai bawah. Sosok itu yang sulit buat dikalahin. Potong Bang Dwi. Sekuat itukah sosoknya? Menurut Bang Dwi, orang yang ada di belakang sosok itu bukan orang biasa. Ilmunya pun udah tingkatan tinggi. Dan juga banyak sekali kiriman dari orang yang jadi lawan bisnis pemilik kantor. Ada juga yang tidak suka dengan kesuksesannya. Mereka ngelakuin berbagai cara agar pemilik kantor ini jatuh bangkrut dan bisnisnya rugi. Tapi sulitnya menggapai pemilik kantor ini sehingga kamilah yang sebagai karyawan yang jadi sasarannya. Pemilik kantor ini adalah salah satu orang yang bermain cukup kotor juga. Jadi gak aneh kalau banyak yang tidak suka sama dia. Tipikal orang yang seenaknya juga dengan siapa saja. Hingga banyak yang gak suka sama dia. Begitulah penyebabnya kenapa kantor ini gak bisa tenang. Selalu ada saja gangguan yang dialami. Saya mau resign aja Pak. Pak Alwi terdiam. Begitu juga dengan Bang Dwi. Bukan lu doang, gue juga. Saya kaget karena Pak Alwi sudah lama di kantor tersebut. Tapi kenapa baru mau resign sekarang? Emak saya ngelarang buat lanjut di kantor itu Pak. Pak Alwi hanya bisa mengangguk saja. Banyak yang kita bicarakan saat itu. Namun intinya ada beberapa penjaga yang mau resign setelah kejadian malam itu. Saya hanya bisa menebak kenapa Pak Alwi mau resign juga. Mungkin merasa hal yang sama seperti saya, yaitu takut nyawanya terancam. Saat cerita ini dibuat, Alfi sudah resign dari kantor itu. Begitu juga dengan Pak Alwi. Ada kabar yang didapat bahwa sedikit demi sedikit, banyak karyawan yang ikut resign karena sering mendapat gangguan pada siang hari. Saya tidak akan menceritakan siapa pemilik kantor, alamat, dan nama kantor ini. Hal yang bisa kita ambil adalah berbisnislah dengan jujur, perlakuan orang lain sebaik mungkin. Banyaknya hartamu tidak akan meninggalkan derajatmu.